Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus dengan NIM 24063080 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu pelaksanakan pembangunan dan pemasangan peralatan gardu induk. Pengertian gardu induk. Gardu induk merupakan salah satu elemen penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai pusat pengaturan dan pengendalian aliran energi listrik. Secara umum, gardu induk dapat dipahami sebagai instalasi yang digunakan untuk menyesuaikan tingkat tegangan listrik, baik dengan menaikkan maupun menurunkannya, serta menyalurkan energi dari pembangkit menuju jaringan distribusi hingga ke pengguna akhir. Fungsi gardu induk. 1. Mengubah tingkat tegangan. Fungsinya yaitu, fungsi utama gardu induk adalah melakukan perubahan tingkat tegangan melalui transformator daya tegangan listrik dinaikkan pada tahap transmisi untuk mengurangi kehilangan energi selama penyaluran jarak jauh selanjutnya, sehingga tidak terjadi penumpukan beban yang dapat dan kebutuhan penggunaan. 2. Mengatur aliran daya listrik. Gardu induk juga berperan dalam pendidikan distribusi daya listrik ke berbagai saluran. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan beban pada setiap jalur. 3. Melindungi sistem dari gangguan. Untuk menjaga keamanan sistem, gardu induk dilengkapi dengan perangkat proteksi seperti relay dan circuit breaker. 4. Melakukan pengukuran dan pemantauan, yaitu gardu induk menyediakan berbagai alat ukur yang digunakan untuk memantau kondisi sistem secara berkelanjutan. 5. Mempermudah pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu melalui pengalihan gardu induk memungkinkan distribusi listrik dialihkan ke jalur lain saat dilakukan perawatan atau ketika terjadi gangguan. Jenis gardu induk. A. Berdasarkan pemasangan peralatan. 1. Gardu induk outdoor. Gardu induk outdoor merupakan gardu induk yang peralatannya dipasang di ruang terbuka. Jenis ini banyak digunakan pada sistem tegangan tinggi karena pemasangannya lebih sederhana dan biaya konstruksinya relatif lebih rendah. 2. Gardu induk indoor. Pada gardu induk indoor, seluruh peralatan ditempatkan di dalam bangunan tertutup. Kondisi ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap faktor lingkungan, sehingga meningkatkan keandalan sistem. 3. Gardu induk bawah tanah. Dibangun di bawah permukaan tanah dan biasanya diterapkan di daerah dengan keterbatasan lahan. Keunggulan utamanya adalah efisiensi penggunaan ruang dan tidak mengganggu tampilan lingkungan. Berdasarkan fungsinya. 1. Gardu induk step up, yaitu gardu induk step up ini berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari pembangkit sebelum disalurkan melalui jaringan transmisi. Proses ini bertujuan untuk mengurangi rugi-rugi daya selama penyaluran dalam jarak jauh. 2. Gardu induk step down, yaitu gardu induk step down berfungsi menurunkan tegangan listrik dari jaringan transmisi ke tingkat distribusi. Tegangan tersebut kemudian disesuaikan dengan kebutuhan konsumen agar aman digunakan. 3. Gardu induk switching, yaitu gardu induk switching ini tidak berfungsi untuk mengubah tegangan, melainkan untuk mengatur dan menghubungkan jaringan listrik.
Perannya sangat penting dalam penjagaan fleksibilitas dan keandalan sistem tenaga listrik. C. Berdasarkan isolasi yang digunakan. 1. Air insulated substation. Air merupakan gardu induk yang menggunakan untuk sebagai media isolasi. Sistem ini memiliki struktur yang sederhana dan biaya yang relatif lebih rendah. 2. Gas insulated substation. Gas merupakan gas sebagai media isolasi, umumnya gas SV6. Keunggulan utama sistem ini adalah ukurannya yang lebih ringkas serta ketahanannya terhadap kondisi lingkungan. D. Berdasarkan sistem rel busbar. 1. Single busbar. Single busbar merupakan sistem yang menggunakan satu jalur penghantar utama sebagai pusat distribusi listrik. D. Berdasarkan sistem rel 2. Double busbar. Pada sistem double busbar terdapat dua jalur penghantar utama yang memungkinkan pemindahan beban dari satu busbar ke busbar lainnya. 3. Ring busbar. Ring busbar memiliki konfigurasi berbentuk cincin, sehingga aliran listrik dapat mengalir melalui lebih dari satu arah. 4. Break and a half. Sistem ini menggunakan konfigurasi yang lebih kompleks dengan tingkat keandalan yang sangat tinggi. Dalam sistem ini, gangguan pada satu bagian tidak akan berdampak besar terhadap bagian lainnya, sehingga sangat cocok digunakan pada gardu induk dengan tingkat kepentingan tinggi. Perlengkapan pada gardu induk. 1. Transformator daya. Transformator daya digunakan untuk mengubah tingkatan tegangan tinggi sesuai kebutuhan sistem. 2. Circuit breaker berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik secara otomatis, terutama saat terjadi gangguan guna melindungi peralatan dari kerusakan. 3. Disconnecting switch. Disconnecting switch digunakan untuk memisahkan peralatan dari jaringan dan dalam kondisi tidak bertegangan, biasanya saat dilakukan pemeliharaan. 4. Current transformer. Current transformer berfungsi untuk mengubah arus listrik besar menjadi arus kecil yang aman untuk keperluan pengukuran dan proteksi. 5. Potensial transformer. Potensial transformer digunakan untuk menurunkan tegangan listrik ke level yang aman sehingga dapat diukur. 6. Lightning arrestor. Lightning arrestor berfungsi untuk melindungi sistem dari lonjakan tegangan akibat sambaran petir. 7. Busbar. Busbar merupakan penghantar utama yang menghubungkan seluruh peralatan dalam gardu induk sehingga distribusi listrik dapat berlangsung dengan baik. 8. Sistem proteksi dan kontrol. Sistem ini mencakup relay proteksi, panel kontrol, dan SCADA yang berfungsi untuk mengawasi, melindungi, serta mengendalikan operasi gardu induk secara menyeluruh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.